Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua calon mahasiswa. Apa sih perasaan kalian ketika membaca tulisan calon mahasiswa? Sebelum kalian menjawabnya, kita dengarkan lagu berikut ini dulu ya. Juta rakyat bersimbah duka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Lagu tersebut sudah menjadi semacam lagu wajib mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau sudah mendengar lagu ini, semangatnya langsung bangkit. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah siap menjadi mahasiswa? Kita intip dulu ya, apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang mahasiswa? Persiapannya ada persiapan dalam diri sendiri maupun persiapan dari luar yang berupa dukungan keluarga. Pada kesempatan yang singkat ini, Bunda ingin berbicara tentang persiapan diri sendiri terlebih dahulu. Persiapan diri sendiri meliputi bakat minat, potensi diri, peluang diterima, prospek profesi, akreditasi jurusan, dan personality test atau tes kepribadian. Setidaknya hal-hal itulah yang harus kalian kuasai betul, kalian persiapkan betul sebelum memilih jurusan pada sebuah perkuliahan. Kita kupas satu persatu ya, dari bakat minat dulu. Kenapa sih bakat minat itu penting untuk diketahui sebelum memilih jurusan? Karena dengan mengetahui bakat minat dan dengan memilih jurusan yang sesuai dengan bakat minat, maka menjalani kuliah lebih mudah dan enjoy. Tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Ketika kuliahnya terjalani dengan enjoy dan lancar, sangat mungkin sekali mendapatkan IPK maksimal. Karena apa yang dijalani terasa ringan dan bisa. Ketika semua terjalani dengan ringan, sangat mungkin lulus sesuai target atau bahkan lulus lebih cepat. Itu tentang bakat minat. Selain bakat minat, yang perlu diketahui lagi adalah tentang potensi diri. Kenali potensi diri kalian. Potensi itu ada potensi intelektual, ada potensi fisik maupun potensi bersaing. Yang dimaksud mengenali potensi intelektual, kita raba-raba sendiri. Kemampuan intelektual kita seperti apa? Jadi kalian bisa membayangkan sebenarnya kemampuan intelektual kalian itu seperti apa? Jangan sampai jurusan yang dipilih itu kurang didukung oleh kemampuan intelektual kalian. Misalkan, contoh, memilih jurusan arsitektur. Oke lah, untuk desain sangat menguasai. Bagaimana dengan matematikanya? Apakah menguasai betul? Seringkali contoh terjadi ketika intelektual tidak mampu untuk mencerna mata kuliah yang diberikan. Salah satu contoh, mahasiswa jurusan arsitektur karena tidak mampu di matematika dasarnya, di hitungannya, maka di awal-awal tugas ketinggalan. Satu kali.
ketinggalan 2 kali, 3 kali, sampai sering ketinggalan tugas akhirnya down. Kalau sudah down, sulit sekali untuk bangkit dan terus ketinggalan, tiap semester ketinggalan, akhirnya kuliah nggak selesai, nggak tuntas. Contoh lain, misalkan jurusan kedokteran. Walaupun secara finansial mampu, secara finansial orang tuanya membiayai mampu, tetapi dalam perkuliahan sehari-hari mampukah? Jadi bukan hanya finansial yang dipersiapkan, tapi kemampuan intelektual juga harus mendukung. Kemudian berikutnya adalah potensi fisik. Kenali kekuatan fisik kalian, sesuaikan dengan jurusan yang dipilih. Kalau misalkan jurusan yang memerlukan kekuatan fisik seperti olahraga atau di jurusan-jurusan kesehatan atau di IPDN, itu kan membutuhkan kemampuan fisik yang kuat. Coba dilihat diri kalian sendiri, fisik kalian kuat enggak? Kalau enggak kuat, jangan coba-coba memilih jurusan yang membutuhkan kekuatan fisik. Berikutnya adalah potensi bersaing. Perjalanan kalian selama MAN atau SMA tentunya sudah tahu sedikit-sedikit tentang kemampuannya. Walaupun mungkin berkesempatan lulus tes pada jurusan itu, tetapi kemampuan bersaingnya kira-kira mampu tidak? Kalau tidak, maka ya itu tadi, akan down, akan merasa ketinggalan di kelas itu. Dan jika potensi bersaingnya kecil, ketinggalan terus, IPK-nya juga kecil. Kalau IPK-nya sudah kecil, ini sulit juga nanti untuk bersaing ketika sudah harus mencari pekerjaan. Itu ya, pentingnya mengenali potensi fisik. Berikutnya adalah peluang diterima. Nah, ini juga harus diperhatikan. Sebelum menjatuhkan pilihan jurusan, pelajari dulu rata grade yang diterima di perguruan tinggi tersebut. Tentang grade ini sudah banyak sekali kalian bisa mengaksesnya ya. Ini di setiap web kampus itu atau di lembaga-lembaga bimbingan belajar biasanya selalu di-share tentang rata grade ini. Dan di slide berikut nanti kita lihat sama-sama. Selain rata grade, yang harus diperhatikan juga adalah jumlah pendaftar dan peluang yang ada. Ini juga banyak ya diumumkan, dicantumkan di web-web masing-masing kampus dalam setiap tahunnya berapa jumlah mahasiswa yang diterima dalam jurusan tersebut. Dan kalian bisa mempelajari di tahun sebelumnya berapa pendaftar yang mendaftar di jurusan tersebut. Dan kalian bisa hitung prosentasenya kecil atau besar. Terus kemudian lihat pada diri kalian, kira-kira mampu nggak bersaing dalam peluang tersebut. Yang tidak kalah pentingnya lagi, perhatikan wilayah perguruan tinggi. Diakui atau tidak, disadari atau tidak bahwa wilayah perguruan tinggi ini juga berpengaruh. Sekarang posisi kalian ada di wilayah Jawa Timur. Semakin ke barat, semakin ke wilayah barat, persaingannya semakin ketat. Semakin ke barat, rata grade pendaftar itu semakin tinggi. Kita lihat di sebaran ya, atau di rekap. Di rekap rata grade. Ini kita lihat dulu prodi dengan nilai UTBK tertinggi. Nah, di sini terlihat bahwa
UTBK tertinggi untuk prodi Soshum ya, itu diperoleh oleh perguruan tinggi ITB yang tertinggi, di bawahnya ada UI, UGM, kemudian UI lagi. Jika dilihat 10 nilai UTBK tertinggi, ini hanya diperoleh oleh 3 kampus saja, 3 perguruan tinggi saja. ITB, UI, dan UGM. Dan ini semuanya wilayah barat dari Jawa Timur. Itu untuk Soshum ya. Untuk Sainteknya, kalau kita lihat di sini, ini perolehan yang barusan ya, yang 2020 ini. Untuk Saintek, rata grade tertinggi itu ada di kedokteran UGM. Kemudian di bawahnya lagi UGM. Nah, ini nanti bisa kalian lihat lebih detail di slide-nya. Kalau kita gabungkan di sini, tetap ya masih didominasi oleh UGM, UI, dan ITB. Masih sama dengan yang Soshum tadi. Jadi prodi dengan nilai UTBK tertinggi itu ada di 3 kampus tersebut. Kita beralih ke slide berikutnya. Ini tentang 10 PTN dengan nilai UTBK tertinggi. Untuk jurusan Soshum ya. Untuk Soshum ini ternyata diperoleh ITB, UI, UGM, ITS, Undip, Unpad, Uner, UB, UPN Jogja, dan UPN Jakarta. Untuk di wilayah timur, Jawa Timur, yang masuk dalam kategori 10 PTN dengan nilai UTBK tertinggi itu ada Unair, UB, dan ITS. Jadi kalian bisa bayangkan ya, 3 kampus ini dengan nilai UTBK tertingginya 586 di ITS, Uner 581, dan di UB 572. Ini kalau kita bandingkan dengan nilai tertinggi di PTN sebelah barat, bagian barat, itu masih kalah, masih di bawahnya. Nah, seperti yang Bunda katakan tadi, bahwa semakin ke barat itu rata grade-nya itu semakin tinggi. Dan jika secara umum dikalkulasi, maka 10 provinsi dengan nilai rata UTBK tertinggi ini berdasarkan alamat SLTA-nya. Itu Jawa Timur ada di posisi ke-6 setelah Banten. Ya, jadi input Jawa Timur dalam perolehan UTBK itu ada di posisi ke-6. Dan kalian nanti jika masuk di perguruan tinggi wilayah barat, maka kalian akan bersaing dengan siswa yang asal SLTA-nya didominasi dari barat. Maka kalian sudah bisa meraba-raba ya seberapa besar persiapan yang harus kalian siapkan. Baik, itu tentang peluang. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang prospek profesi di masa datang. Walaupun profesi apa saja yang ingin kalian dalami nanti, namun awal niat ya, namun niat paling awal sebaiknya berniatlah mencari ilmu. Kedua, boleh berniat untuk mencari kerja. Kenapa? Karena kalau sampai salah niat dan niatnya mencari kerja, begitu lulus kuliah dan kalian tidak bekerja di pekerjaan yang diinginkan sesuai jurusan kuliah, itu akan kecewa berat. Tapi kalau diniati mencari ilmu, insya Allah apapun yang kalian dapat itu akan bermanfaat pada kehidupan kalian. Namun demikian,
secara logika, ya baik juga mempertimbangkan tentang profesi yang akan datang. Di antaranya, apa yang dipertimbangkan? 1. Tentang profesi yang dipilih, yang berhubungan dengan jurusan. Misalkan kalian masuk jurusan HI karena ingin menjadi seorang duta misalkan ya, seorang duta bangsa. Diperhatikan berapa jumlah duta bangsa yang akan dibutuhkan di negeri ini. Duta besar maksud Bunda ya. Berapa jumlah duta besar yang dibutuhkan di negeri ini? Tentu nggak banyak. Selain itu mungkin profesi-profesi seperti kameramen. Itu sebenarnya profesi yang sangat langka dan banyak dicari, banyak dibutuhkan ya. Tetapi tidak banyak peluangnya. Nah, itu juga bisa kalian pikirkan. Jadi kalau misalkan merasa oke lah, insya Allah bisa menjadi bagian walaupun sedikit itu, ya silakan kalian masuk ke situ. Tapi seandainya berpikir kayaknya nggak mungkin, saya masuk itu peluang kerja saya sedikit, ya banting setir lah, cari jurusan lain. Kemudian yang diperhatikan lagi sebaiknya profesi tersebut sesuai dengan lingkungan sosial keluarga atau tidak. Karena bagaimanapun kelancaran kuliah kalian itu juga tergantung dari keluarga juga. Jadi misalkan memilih profesi, setujukah kira-kira keluarga? Contoh misalkan bekerja di kilang minyak yang ada di tengah laut lepas, atau menjadi tentara yang akan bertugas jauh, atau bekerja di perpajakan yang beresiko sekali dengan segala keuangan. Keluarga setuju atau tidak? Itu juga harus dipikirkan. Berikutnya adalah orientasi ke depan. Ke depan ketika lulus kuliah dan menyandang gelar sarjana, ini ketika bekerja orientasinya sosial atau finansial. Nah, kalau misalkan orientasinya sosial dan keluarga tidak mempermasalahkan memilih jurusan apapun, ya nggak masalah, silahkan kalian pilih itu. Mungkin berasal dari keluarga berkecukupan yang kalaupun tidak bekerja tidak apa-apa dan kuliah untuk mencari ilmu dan menaikkan status sosial, ya nggak apa-apa. Silakan kalian masuk ke jurusan yang kalian inginkan dan disetujui olahraga, terlepas kerja atau tidak setelah kuliah. Dan yang keempat, perhatikan juga profesi yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga. Ke depan, kalian juga harus jeli, dan ini bisa sih sebenarnya browsing dari internet banyak ya, atau dari sharing dengan profesional yang sudah kerja lebih dulu. Profesi apa sih yang banyak dibutuhkan? Itu banyak sekali. Dan yang banyak dibutuhkan itu biasanya profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Contoh, tenaga kesehatan, hakim, guru, itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Namun demikian untuk guru, jika kita cermati juga ya, kalian juga bisa berpikir sebelum memutuskan untuk menjadi guru atau tidak. Dalam 1 tahun, berapa ribu guru yang diwisuda oleh kampus-kampus pencetak guru? Dalam 1 tahun, berapa guru yang sudah pensiun yang akan digantikan, atau berapa sekolah-sekolah baru yang bermunculan? Di sini kalian sudah bisa mulai mereka-reka kira-kira tenaga guru ini akan membludak atau tidak. Itu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah akreditasi jurusan.
Kenapa sih akreditasi jurusan itu penting? Satu, sebagai indikator kualitas jurusan. Akreditasi jurusan itu di bawah akreditasi kampus ya. Misalkan contoh sebuah PTN itu akreditasinya A. Nah, apakah jurusan-jurusan yang ada di dalamnya semua berakreditasi A? Belum tentu. Biasanya jurusan-jurusan baru itu akreditasinya masih belum A. Nah, kenapa ini penting untuk diperhatikan? Satu, dengan jurusan yang terakreditasi bagus itu sudah menjadi indikator kualitas jurusan tersebut. Jadi memang kualitasnya sangat bagus, pengelolaannya sangat bagus. Dan yang kedua, pertimbangannya dengan jurusan yang bagus, maka di situ sudah terjalani pembiasaan belajar keras pada mahasiswanya. Jadi jurusan-jurusan yang akreditasinya bagus, di dalamnya proses perkuliahannya sangat keras, tidak santai, tapi betul-betul di situ teruji. Dengan proses perkuliahan yang sangat keras dan menuntut belajar keras, maka mahasiswa akan mampu bersaing dengan mahasiswa pada perguruan tinggi lain. Ini tidak akan diragukan lagi. Ya samalah ketika kalian di masa seperti ini yang terbiasa belajar keras, maka kualitas kalian tidak akan kalah ketika bersaing dengan siswa lain. Dalam perkuliahan juga gitu. Mahasiswa akan mampu bersaing dengan mahasiswa pada perguruan tinggi lain. Yang keempat, kenapa sih akreditasi itu penting? Pada lamaran-lamaran pekerjaan tertentu itu harus mencantumkan akreditasi jurusan. Dan terakhir, pentingnya akreditasi jurusan untuk seleksi kerja. Misalkan, contoh, 2 pelamar pekerjaan yang sama dengan nilai yang sama, tetapi dari kampus yang berbeda dan akreditasi jurusan yang berbeda, tentu yang akan diutamakan adalah yang berasal dari jurusan yang terakreditasi lebih baik atau lebih dulu akreditasi lebih bagus tersebut. Itu ya. Jadi kenapa akreditasi itu penting. Jadi selain memperhatikan kesenangan hati, selain memperhatikan kemampuan, juga perhatikan akreditasi jurusan yang akan dimasuki. Nah, terakhir adalah personality test atau tes kepribadian. Memang sih hasil tes kepribadian ini tidak 100% efektif atau benar. Namun setidaknya hasil tes kepribadian bisa kalian jadikan referensi. Karena dalam sebuah tes kepribadian itu mengungkap tidak hanya satu kemampuan saja, tetapi lebih dari itu. Dalam tes kepribadian juga mengetahui skala kemampuan kalian ada di bidang seni atau sosial atau sains yang kadang dari kalian tidak semuanya menyadari kemampuannya. Baru dengan ada hasil tes kepribadian, baru kalian dibantu untuk menemukan kemampuannya itu ya. Jadi itu penting juga ya, walaupun mungkin kita bisa meraba-raba kemampuan kita, tetapi sebaiknya juga dipadukan dengan hasil tes kepribadian. Nah, baik anak-anakku, itu semua yang harus diperhatikan sebelum kalian kuliah dan menentukan jurusan. Namun, yang perlu diingat, apapun jurusan kalian, tetap perbanyaklah berdoa.
jurusan atau kuliah itu sebuah jalan menuju kesuksesan. Selebihnya tetap Allah yang menentukan. Baik, terima kasih semuanya dan bersambung pada ulasan berikutnya ya, yaitu tentang dukungan keluarga. Sampai di sini, terima kasih dan Bunda tunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.